ya kan? Jessica Griffin, Associate Professor di Psychiatry and Pediatrics dari The University of Massachusetts Medical School, mengatakan bahwa hasil scan otak para responden penelitian yang menggunakan aplikasi TikTok menunjukkan respon seperti kecanduan. Dan bahkan beberapa subjek penelitian tidak memiliki cukup kontrol diri untuk berhenti menonton. Alasan kesuksesan TikTok yang kedua adalah TikTok memiliki kecerdasan buatan yang canggih. Perlu diingat ya bahwa ByteDance, perusahaan yang melahirkan TikTok, adalah sebuah perusahaan yang hebat dalam penerapan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Beberapa pihak bahkan mengatakan algoritmanya TikTok jauh lebih hebat daripada Facebook. Ya gimana enggak ya? Lihat aja data yang TikTok kumpulkan dari handphone kita. TikTok mengumpulkan informasi dari pesan-pesan kita. TikTok tahu aplikasi yang diinstal di HP kita. TikTok tahu website dan juga lokasi fisik mana yang sering kita kunjungi. Bahkan TikTok membaca setiap ketukan atau geseran di layar HP kita. Maka, sebelum kita menggunakan aplikasinya, TikTok tuh sebenarnya udah tahu banyak tentang kita. Ia sudah bisa memprediksi apa sih yang kita sukai dan kita tidak sukai. Nah, begitu kita mulai menggunakan aplikasi TikTok, mesin AI-nya bekerja lebih keras lagi. Dimulai dari beberapa video yang TikTok tunjukkan pada kita berdasarkan profiling awal, ia memvalidasi dan mempelajari kembali perilaku dan preferensi kita berdasarkan pilihan-pilihan video yang kita tonton. TikTok memiliki kemampuan untuk mempelajari minat dari penggunanya lebih cepat daripada YouTube. Hal itu karena format video TikTok sangat pendek, nggak sampai 1 menit. Bandingkan dengan rata-rata durasi video yang diunggah ke YouTube, yaitu 11,7 menit. Kenapa sih durasi video punya pengaruh? Ya karena dengan durasi video yang pendek, seseorang pengguna TikTok akan menseleksi ratusan video hanya dalam satu sesi penggunaan saja. Dalam sebuah survei, TikTokers atau sebutan para pengguna TikTok menonton lebih dari 200 video setiap harinya. Hal itu nggak terjadi di YouTube karena format video di YouTube panjang. Maka perlu waktu yang lebih lama bagi algoritma YouTube untuk mengenali apa yang Anda sukai. Alasan ketiga untuk kesuksesan TikTok adalah TikTok membuat proses pembuatan konten menjadi sangat mudah. Bahkan para pengguna tidak perlu berpikir mau buat konten apa. Cukup membuat versi Anda dari video lip sync atau dancing yang lagi populer di TikTok pada saat itu. Atau bisa juga cukup dengan menjawab challenge yang ada. Fitur-fitur rekaman dan efek spesial dan musik yang disediakan di aplikasinya juga sangat mudah untuk digunakan. Alasan yang keempat adalah TikTok mempromosikan video-video yang diunggah pengguna ke sebanyak mungkin audiens yang diprediksi akan tertarik. Akibatnya banyak pengguna kaget karena videonya ditonton puluhan ribu orang hanya dalam hitungan hari. Ini adalah cara TikTok menunjukkan pada Anda rasanya jadi terkenal. Your 30 second fabulous. Anda senang luar biasa tentu saja kan, dan Anda pun segera ingin buat konten berikutnya karena Anda ingin mengulangi rasa itu lagi dan lagi dan lagi. Terakhir, alasan kelima adalah TikTok membuat proses sharing atau berbagi video TikTok Anda ke berbagai media sosial lainnya sangat mudah. Hal itu sedikit counterintuitif ya. Untuk apa sih TikTok mendorong penggunanya memasok konten ke pesaingnya? Jawabannya adalah karena itu akan memberikan TikTok promosi gratis yang tidak terbatas. Semua video TikTok yang dibagikan ke media sosial lain memiliki watermark logo TikTok yang besar. Semua orang yang nonton jadi penasaran, apa itu TikTok? Kenapa kok temannya ada di sana? Akhirnya mereka mengunduh aplikasinya dan mulai menggunakannya.